Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya mau katakan, jangan khawatir. Kekhawatiran itu seperti awan tebal yang menutupi pandangan mata kita ke depan, sehingga kita kehilangan arah dan tujuan. Kita pun Roh Kudus seperti angin yang berhembus menghempas setiap awan-awan tebal itu, sehingga kita bisa melihat ada tangan Tuhan yang perkasa, yang siap menuntun tangan kanan kita dengan tangan kanannya, yang membawa kita pada kemenangan. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Kita bersyukur ya Tuhan, ketika orang berkata mari kita datang ke rumah Tuhan. Biar rumah kami jadi rumah Tuhan, biar rumah kami jadi rumah roti, biar rumah kami jadi rumah berkat bagi banyak orang. Hari ini kami beribadah di rumah, di tempat yang sudah kau pilih, di tempat yang sudah kau tetapkan bagi kami. Terima kasih buat suami, istri, anak-anak. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh dengar kembali kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami. Kami terus diajar, kami terus dibentuk, disempurnakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak ada
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, biaya pembangunan, dan lain-lain, dapat ditransfer ke rekening berikut. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Saat ini kita duduk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan suara Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita membuka telinga kita lebar-lebar dan percaya bahwa firman-Nya membawa kita lebih lagi mengasihi Dia, lebih lagi rindu melayani Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan,
pagi Bapak Ibu. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah kami terima. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami walaupun di rumah masing-masing, kami tetap mau mengikuti ibadah. Berikan kami hati seorang hamba ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, agar benih firman-Mu yang ditabur boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami siap mengaplikasikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang bukan apa-apa. Kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Mengasihi Gereja Lokal. Kita buka di Efesus 4 ayat 3 dan 6. Firman Tuhan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu, saat ini gereja, ketika saya bicara gereja, saya tidak bicara tentang pribadi kita masing-masing ya. Gereja yang saya maksud ini adalah gereja yang perkumpulan dari orang percaya yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk melaksanakan firman Tuhan di muka bumi ya. Gereja dihadapkan dengan banyak tantangan saat-saat ini, apalagi di era maju saat ini. Kesibukan mulai mengalihkan sebagian orang untuk beribadah. Banyak orang yang tidak lagi memperhatikan pertumbuhan gereja lokal. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Apalagi dengan teknologi yang begitu maju saat ini, semua serba instan, semua serba mudah, dan dalam keadaan yang pandemi, kita dihadapkan untuk ibadah secara online. Di satu sisi, teknologi sangat membantu untuk bisa tetap beribadah walaupun di rumah secara online. Tapi di sisi lain, teknologi membuat kita semakin hilang rasa peduli. Orang sekarang berpikir ibadah tidak harus di gedung gereja. Ibadah bisa di rumah. Ibadah bisa di mana saja, dengan smartphone, dengan tab, dengan komputer, asal ada jaringan internet, wifi, bisa ibadah. Dan dengan itu orang berpikir, ngapain aktif di gereja? Ngapain susah-susah di gereja? Banyak orang yang menjadi egois. Padahal firman Tuhan berkata, mendengar firman Tuhan saja tidak cukup.
kita perlu bersekutu dengan saudara-saudara seiman, supaya kita bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi kasih. Dan sebagai orang percaya, seharusnya kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Paulus berkata bahwa orang percaya harus memelihara kesatuan roh. Jemaat harus memperhatikan kehidupan bergereja. Sebagai contoh, setelah kenaikan Kristus, murid-murid Tuhan berkumpul untuk berdoa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 12-13. Kemudian pada hari Pentakosta, mereka juga mengalami kuasa Roh Kudus saat berkumpul bersama-sama. Bukan saat mereka sendirian, tapi saat berkumpul bersama-sama. Di Kisah Rasul 2 ayat 1-2. Dan Tuhan juga berfirman, ketika 2-3 orang berkumpul, ya, bukan sendirian, tapi ketika ada kesatuan hati dari teman, rekan yang mempunyai iman yang sama, Tuhan hadir di situ. Turunnya Roh Kudus, lidah api, terjadi saat mereka berkumpul, bukan saat mereka sendirian di rumah. Saat bersama berkumpul, orang percaya, kita bisa mendapatkan pembinaan, kita bisa merasakan pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus mengasihi gereja lokal, gereja tempat di mana kita bertumbuh, gereja tempat di mana kita beribadah. Karena tujuan gereja lokal dibentuk untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ada kalimat yang menarik nih Bapak Ibu, tolong direnungkan, diingat baik-baik. You cannot love Jesus without loving His church. Kita tidak bisa mengasihi Kristus tanpa mengasihi gerejanya. Jadi kita harus mengasihi gereja Tuhan. Hubungan yang baik itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah mengapresiasi persamaan. Dan yang kedua adalah respect terhadap perbedaan. Memang semua manusia diciptakan berbeda. Semua manusia tidak ada yang sama. Berapa miliar penduduk dunia, walaupun kembar identik, tapi mereka beda. Beda secara cara pikir, beda secara sifat, beda secara cara pandang terhadap suatu masalah. Tapi itulah uniknya manusia. Walaupun berbeda, ketika kita punya satu tujuan yang sama, kita bisa berkolaborasi. Bagaimana cara kita mengasihi gereja? Semakin kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, seseorang akan semakin rindu untuk mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Iman yang bertumbuh akan memberikan kepekaan untuk mengambil pelayanan yang dibutuhkan di gereja. Setiap kita tanpa terkecuali diberikan karunia, diberikan talenta oleh Tuhan untuk melayani Dia. Pelayanan juga menjadi wadah untuk bertumbuh bagi jemaat. Nanti baca di Efesus 4 ayat 11-12. Dalam melakukan pelayanan, jemaat belajar untuk bersikap rendah hati, menerima perbedaan dan kelemahan dari teman-teman seiman. Dan juga Bapak Ibu, gereja merupakan salah satu sarana untuk kita menyalurkan kasih
terhadap sesama, terlebih lagi saudara kita seiman. Tidak semua manusia memiliki tujuan yang sama. Tidak semua manusia dapat porsi yang sama. Mungkin saat ini kita ada kelebihan dalam hal keuangan, dalam hal yang lain. Kita bisa berbagi dengan saudara kita yang berkekurangan. Kita bisa mensupport teman-teman kita yang sedang dalam masalah. Itulah gunanya gereja, Bapak Ibu. Gunanya gereja Tuhan. Dan dalam Lukas 22 ayat 27c ya, Yesus berfirman, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Ya. Sebagai pengikut sejati Tuhan Yesus, kita juga harus melayani sesama. Pelayanan adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Di Efesus 6 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela melakukan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia." Ya, jadi Bapak Ibu ya, yang pertama bagaimana cara kita mengasihi gereja adalah dengan melayani. Ya. Melayani sesama kita. Mungkin saat ini saya mau melayani gimana? Ibadah online, gereja tutup. Tapi Tuhan tadi bicara di Efesus 6 ayat 5 dan 7, pelayanan bukan hanya di gereja, tapi bisa di luar gereja. Misalnya dalam bekerja, kita bisa menunjukkan bahwa kita ini pelayan Kristus. Kita bekerja dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, sehingga orang lain boleh melihat, wah, kita beda, ya. Kita bekerja, ada bos, tidak ada bos, tetap rajin, ya. Bukan ada bos kerja rajin, nggak ada bos leha-leha, nggak gitu, ya. Tapi kita tunjukkan bahwa kita diperhatikan, diamati, tetap melakukan tugas dengan baik. Walaupun gereja kita lakukan secara online, tapi ya kami tetap melakukan apa yang kami bisa. Ya, kami tetap memberi bantuan kepada saudara seiman, ya, walaupun masih ya hal-hal yang kecil. Tapi kami percaya ketika kami lakukan, ya, kami menyalurkan kasih Tuhan. Kami saling berbagi. Ya, kasih Tuhan kami terima dan kami mau membagikan biar orang lain ikut merasakan kasih Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 35 firman Tuhan, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ya, Bapak Ibu ya, dimanapun kita ditempatkan, kasihilah sesama kita, terlebih terhadap saudara seiman kita. Melayani Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk melayani Dia. Tidak semua orang bisa melayani Dia. Mumpung kita diberi kesempatan, ayo gunakan kesempatan itu untuk melayani Dia. Di zaman-zaman akhir ini, kita mau ambil bagian, turut serta melayani Dia. Kita mau melayani karena
teladan kita Tuhan Yesus melayani. Yang kedua, cara kita mengasihi gereja lokal adalah dengan berdoa. Gereja mempunyai banyak masalah, masalah internal, masalah eksternal. Saya yakin tidak hanya gereja kita, tapi semua gereja punya masalah. Masalahnya mungkin berbeda-beda. Tapi satu yang pasti, ketika kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut, kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu penyertaan Dia. Dan salah satu jalannya adalah dengan berdoa. Bisa doa secara pribadi atau kita bisa doa secara corporate. Corporate artinya bersama-sama dengan saudara seiman untuk berdoa, meminta jawaban dari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, rema dari Tuhan. Yesus berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Di Matius 1 ayat 19. Gereja harus menjadi tempat doa bagi jemaat. Ya, Tuhan Yesus bahkan berkata di Matius 21 ayat 13, rumahku harus menjadi rumah doa. Ya. Kekuatan senjata orang percaya salah satunya adalah doa. Banyak contoh ya Bapak Ibu ya. Kuasa doa begitu dahsyat. Yang pertama mungkin saya contohkan Eliezer, hamba Abraham. Dia berdoa supaya Tuhan menuntunnya untuk mendapatkan jodoh bagi Ishak. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan Ribka kepada Ishak. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 24 ya. Ketika Eliezer diutus Abraham untuk ke tempat Abraham mencari jodoh buat Ishak, anak Abraham. Eliezer berdoa dan Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan Ribka sebagai jawaban doanya. Yang kedua, ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, mereka berseru-seru minta tolong supaya dibebaskan dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan menjawab mereka dengan mengutus Musa. Ya, kita bisa baca nanti di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Bagaimana orang Israel diperbudak di Mesir berapa ratus tahun. Ketika Yusuf meninggal dan Firaun sudah tidak mengenal lagi siapa Yusuf, mereka ditindas. Kerja paksa, Rodi. Mereka berdoa, mengerang, mencari pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Tuhan mengirimkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tempat yang penuh susu dan madu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika Petrus dipenjara dan siap menunggu untuk dibunuh oleh Herodes, seperti yang telah dilakukan kepada Yakobus, jemaat berdoa dan Petrus dengan cara Tuhan keluar dari penjara dan tidak jadi dibunuh. Ya. Ketika kita berdoa, mukjizat terjadi. Ya. Petrus dikeluarkan Tuhan dari penjara dengan cara yang ajaib. Dan yang keempat, ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka berdoa dan akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari penjara. Penjara bergoncang, gempa bumi terjadi, pintu penjara terbuka, semua tawanan dibebaskan.
Dan apa yang terjadi? Kepala penjara mau bunuh diri, tapi Paulus mencegah dan kepala penjara menjadi orang percaya. Ya. Dahsyatnya doa. Jawaban dari permasalahan hidup orang percaya adalah berdoa. Orang yang paling tenang adalah orang yang percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya Bapak Ibu, jangan pernah jenuh untuk berdoa. Ya. Walaupun mungkin doa kita belum dijawab, walaupun kayaknya doa kita mentok, tapi percayalah ya, kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dijawab. Ya, Tuhan jawab bukan dengan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Jangan pernah menyerah saat doa-doa kita belum dijawab. Jika kita bersabar, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Ya, Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Terus berdoa, ya. Push, singkatan dari pray until something happen, ya. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi, ya. Jangan pernah jemu-jemu, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengasihi gereja? Dengan memberi persembahan. Ya. Kita perlu membantu, atau kita perlu mengembalikan haknya Tuhan pada gereja lokal kita. Kita memberi sesuai dengan kemampuan. Seberapapun yang kita berikan dengan ketulusan hati, Tuhan akan memakai dengan luar biasa. Semuanya untuk perkembangan gereja. Mari kita menerima tanggung jawab ini. Kita mau bersatu hati. Kita mau membuat gereja lokal kita bertumbuh sehat. Seorang teologian bernama Agustinus berkata, siapa yang tidak mencintai gereja sebagai ibunya, dia juga tidak mencintai Tuhan sebagai bapaknya. Ya. Di 2 Korintus 8 ayat 12 firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Bapak Ibu ya, jangan kita sebelum memberi sudah pesimis dulu ya. Gimana memberi Pak? Gaji pas-pasan, kalau memberi kurang ya. Berdoalah pada Tuhan, minta Tuhan pimpin ya. Minggu-minggu yang lalu saya pernah bawakan bahwa kalau kita mengasihi ya, kita pasti memberi. Kalau kita mengasihi seseorang, gak mungkin kita tidak memberi, walaupun kita kekurangan.
Mari kita belajar memberi walau sakit. Gak enak memang memberi, tapi ketika kita mau taat, efeknya luar biasa. Kejadian 26 ayat 1 mungkin kita sering dengar ya, waktu terjadi kelaparan zaman Abraham ya. Terus Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin ya. Apa yang dilakukan Ishak? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di Markus 12 ayat 41 sampai 44 saya bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bayangkan Bapak Ibu ya, janda itu berani memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan ya. Dan itu dicatat, dan Tuhan Yesus memberi contoh buat kita. Apa yang dilakukan janda itu berkenan kepadanya ya. Ya mungkin saat ini kita dalam kondisi yang tidak baik ya. Mungkin kita terkena dampak COVID ini. Tapi percayalah Bapak Ibu ya, ketika kita mau belajar memberi, Dia, Allah kita, Allah yang setia. Dia pasti buka jalan buat kita ya. Jangan kita sibuk tiap hari kasih ceramah, kasih khotbah ke orang, tapi kita gak mau memberi. Hati-hati Bapak Ibu ya. Orang makan, orang lapar, tidak kenyang hanya diberi firman, harus dikasih makan ya. Kasih makan dulu, baru kasih firman, masuk firman itu. Tapi kalau orang lapar dikasih firman, yang ada firmannya tidak masuk ya, karena dia kelaparan. Orang kelaparan tidak bisa berpikir. Setuju ya Bapak Ibu ya? Orang kelaparan tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu tugas kita memberi makan, makan secara jasmani dan secara rohani, biar mereka tahu bahwa kita adalah orang percaya ya. Percuma kita bagikan firman tiap hari, percuma kita hidup sendirian ya. Yang penting saya kenyang, orang lain masa bodoh ya. Percuma kita dengar firman tapi kita tidak melakukan ya. Mari kita lakukan bagian yang kita bisa lakukan ya. Tidak harus perkara besar, tapi lakukan perkara kecil dengan setia. Lakukan perkara kecil dengan ikhlas. Lakukan perkara kecil secara terus menerus ya. Kita pasti melihat sesuatu terjadi. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebus kami semua. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami, sucikan setiap kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu
menjadi murid-murid-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mampukan kami melewati hari-hari ke depan untuk selalu berharap, untuk selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Pimpin setiap langkah kami, agar kami tidak menyimpang, agar kami tetap berada dalam rencana-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau sungguh baik buat setiap kami. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai hidup setiap kita, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.